Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, di pertemuan kita sekarang kita memasuki ke pertemuan yang kelima, di mana kita akan membahas tentang Wali Songo dalam dakwah di Indonesia. Ya, ini ada kekeliruan judulnya. Nah, di mana di sini ada dua sub ya. Yang pertama ada tentang biografi tentang Wali Songo, yang kedua ada peran dakwah Wali Songo di Indonesia. Nah, itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman silahkan persiapkan posisi duduknya, cari jaringan yang dianggap lebih bagus daripada di tempat yang lain. Siapkan konsentrasinya, karena kita akan mulai pembelajaran tentang peran dakwah Wali Songo dalam dakwah di Indonesia. Yang pertama kita masuk ke biografi. Yang pertama ada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu yang pertama. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan Ming, Raja Campa yang dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah-daerah di Nusantara. Nah, itu seputar biografi sekilas tentang Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ini merupakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang ke-22. Yang kedua ada Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior. Di antara para wali lainnya, Maulana Malik Ibrahim meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Yang selanjutnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, putra Arya Teja, yang sebagai Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama-nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Nah, itu. Yang selanjutnya ada Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Nah, mungkin itu sekilas beberapa biografi tentang Wali Songo. Sudah ada 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 yang kita bahas tentang biografi Sunan Kalijaga, bukan, biografi Wali Songo. Dan yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel.
Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Nah, itu tentang biografi Wali Songo. Yang selanjutnya kita akan membuat kelompok ya. Di sini ada beberapa orang. Silahkan dibuat kelompok kecil, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Boleh laki-laki sama laki-laki, boleh dicampur laki-laki sama perempuan, atau berdasarkan apapun. Apa berdasarkan siapa dengan siapa yang paling dekat, itu boleh. Tugasnya buat kalian, ini kan tadi belum dijelaskan semua tentang biografi para Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Kalijaga, yang belum tuh Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Nah, itu beberapa Wali Songo yang belum dipaparkan oleh Bapak tentang biografinya. Nah, nanti oleh masing-masing kelompok silahkan kalian cari tentang biografi dari keempat Wali Songo yang tadi. Yang pertama ada Sunan Gunung Jati, itu untuk yang kelompok keempat. Sunan Muria untuk kelompok yang ketiga. Sunan Kudus untuk kelompok yang kedua, dan kelompok yang pertama kebagian tentang Sunan Kalijaga. Itu tugas buat kelompok ya. Silahkan didiskusikan. Atau mau nanti ketika pulang dibuatkan sebagai tugas saja. Oke, mungkin untuk pembagian kelompok itu dibuat tugas saja ya. Sekarang kita lanjut ke peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, jalur pendidikan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik guna mendidik kader pemimpin muslim yang andal. Yang selanjutnya ada Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel di Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishaq. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Biawara Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Yang selanjutnya ada lewat seni, di mana seni budaya ini merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Yang pertama, Sunan Bonang terkenal dengan gendingnya, wayang, dan gamelan. Yang kedua ada Sunan Giri terkenal dengan penciptaan permainan anak bernuansa religius. Yang ketiga ada Sunan Derajat dikenal dengan tembang Jawa, yaitu pangkur. Sunan Kudus adalah pencipta gending, mas kumambang, dan mijil. Dan yang kelima ada Sunan Muria dikenal dengan ciptaannya tembang cilik yang berisi ketauhidan. Yang keenam, Sunan Kalijaga dikenal dengan wayang kulitnya. Nah, itu dakwah dari lewat seni dan budaya. Yang selanjutnya ada lewat secara sosial, di mana salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar agama Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Ia juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Contohnya seperti Moh Limo atau yang dikenal sebagai 5 larangan. Yang pertama ada isinya Moh Madon. Yang kedua ada Moh Ngombe. Yang ketiga ada Moh Madat. Yang keempat Moh Main. Dan yang terakhir ada Moh Maling.
Itu beberapa contoh nilai-nilai sosialan yang diangkat dari nilai-nilai keislaman. Yang selanjutnya itu Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos yang tinggi, serta kedermawanan. Yang terakhir ada Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Itu lewat dari jalur sosial. Nah, ada yang terakhir lewat jalur pemerintahan. Di sini Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak di Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembusura. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli di dalam ilmu administrasi negara dan piawai di dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana tetapi syarat makna. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, itu beberapa peran dakwah ya yang dilakukan oleh para wali songo, baik itu di dalam pendidikan, sosial dan budaya, seni dan kepemerintahan ataupun secara politik. Itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kita dicukupkan sekian untuk materi. Nah, Bapak ingatkan kembali untuk tadi kan kita udah membentuk kelompok di mana terdiri, ingat ya, terdiri dari 2 atau 3 orang. Untuk pesertanya bebas, itu mau dicampur laki-laki sama laki-laki atau dicampur laki-laki sama perempuan ataupun mau terpisah laki-laki atau perempuan-perempuan. Itu terserah kalian ya. Oke, kita tutup saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tugasnya minggu depan kita presentasikan, kita diskusikan kembali tentang biografi beberapa wali yang tergabung dalam Wali Songo. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.